Puji Tuhan, selamat malam Tante Nila, selamat malam juga Bapak Pendeta Yusuf Hutajulu yang sudah hadir bersama dengan kami. Ya, selamat malam juga kepada seluruh rekan-rekan Pelgap Shekinah. Malam ini kita bersyukur karena Tuhan kita baik. Amin Bapak Ibu, yang percaya Tuhan Yesus baik boleh lambaikan tangannya. Ya, saya percaya kita bisa hadir malam ini dengan penuh sukacita ya, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Tuhan yang sudah menolong menyertai kita. Dan malam ini, malam spesial Bapak Ibu, kita beribadah memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan 2000 tahun yang lalu dan hari ini kita dituntut ya, hendaklah kamu penuh dengan roh. Begitu kata firman Tuhan. Dan malam ini kita semua haus untuk dilawat oleh Roh Kudus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan sedang untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita saat malam hari ini. Haleluya. Nyatakanlah kuasa-Mu ya Tuhan Yesus malam ini. Nyatakanlah Tuhan lawatan-Mu saat malam hari ini. Ya Roh haus padamu, puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku, pimpin langkahku, ku taat selalu. Mari katakan, ya Roh Kudus, ku haus, ya Roh Kudus, ku haus padamu, puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku, pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Yesuslah Tuhan bagi kami, Yesuslah Tuhan bagi segala bangsa. Bagimulah segala pujian penyembahan ya Tuhan. Oh ya Roh Kudus, ku haus padamu. Inilah hidup kami ya Tuhan. Kami haus dan rindu dilawat oleh lawatan-Mu ya Tuhan.
Roh Kudus yang memuaskan kerinduan hati kami ya Tuhan. Oh, ya Roh Kudus, Kau menuntunku, pimpin langkahku, ku taat selalu. Oh, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan roh-Mu, bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua. Mari kita sama-sama angkat tangan kepada Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan roh-Mu. Dengan kasih Kristus, Tante Nila maju ke depan untuk membuka ibadah kita. Nyatakan kuasa ketika kami satukan hati, pikiran, roh kami menyembah-Mu. Engkau ada dan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, inilah yang selalu kami rindukan. Ketika kami datang ke rumah-Mu, kami rindu kehadiran-Mu Tuhan. Kehadiran-Mu begitu penting dan begitu berarti bagi hidup kami Tuhan. Jamahan Roh Kudus-Mu itulah yang selalu kami nantikan, yang selalu kami rindukan, yang selalu ingin kami alami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pada malam ini oleh kekuatan Roh Kudus kami boleh datang
Kami mencari-Mu Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah yang sudah bangkit naik ke surga dan mengirimkan roh penolong itu, yaitu Roh Kudus yang menjadi roh kebenaran di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi ibadah kami pada malam ini ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau bekerja di tengah-tengah kami, menjamah setiap hati Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan, semua boleh mengalami jamaah Tuhan. Sehingga hidup kami boleh diperbaharui. Ada perubahan sifat, ada perubahan karakter, ada perubahan iman dari yang tadinya lemah menjadi kuat, dari yang tadinya tidak semangat menjadi semangat, dari yang tadinya tidak mengerti menjadi mengerti Tuhan. Karena Roh Kudus memberikan pemahaman yang baru kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami mau alami Tuhan setiap hari dalam hidup kami. Berkati pemimpin pujian Bapak Samuel Panjaitan, berkati tim singer yang membackup, berkati pemusik, pengatur LCD sound system Tuhan, berkati penyambut tamu, kolektan, semua yang hadir pada malam ini. Kami rindu diberkati dan diurapi dengan urapan Allah, urapan yang baru. Biar terjadi pada malam ini Tuhan. Setiap hari kami boleh mengalami kepenuhan Roh Kudus itu. Berkati Bapak Pendeta Huta Julu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan, yang akan menyampaikan pesan-pesan bagi kami keluarga Sekina, agar bertumbuh, agar semangat, agar lebih dalam lagi mencintai Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, Tuhan lindungi sampai di tempat ini dengan selamat. Mungkin banyak yang mencari parkir tidak dapat, biar Tuhan tetapkan hati mereka, sesusah apapun parkir itu mereka tetap bisa beribadah. Tuhan tolong jangan sampai ada satupun yang kembali ke rumah dan tidak mengikuti ibadah hanya karena tidak mendapat parkir. Kami percaya Allah akan memberikan kekuatan kepada kami semua. Kami buka ibadah pada malam ini hanya di dalam satu nama yang indah, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat beribadah, silakan duduk, Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Kita tetap dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Kita buka hati kita saat malam ini untuk dilawat, untuk dijamah oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan di dalam hidup kita. Mari kita membuka hati kita. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, haleluya, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku.
kita sama-sama berdiri dan katakan kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Haleluya, mari kita sembah Dia. Engkau kudus Tuhan, Engkau kudus, Engkau kudus, haleluya, Engkau kudus, kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Roh Kudus, kami rindu dan haus akan lawatan-Mu. Oh haleluya, mari berikan suaramu, mari berikan pujianmu, penyembahanmu. Mari undang kuasa Roh Kudus melawat kita malam ini. Oh Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus mengalirlah, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah. Mari lawat kami, mari jamah kami ya Roh Kudus. Kami undang kuasa Roh Kudus-Mu, mengalirlah. Haleluya, haleluya. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan, kuduslah, kuduslah Engkau Tuhan. Haleluya, kami sanjung, kami tinggikan Engkau Roh Kudus. Percaya Tuhan, Kau memenuhi hidup kami, Kau memenuhi hidup kami ya Roh Kudus. Kau menjamah kami, Kau melawat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengalirlah
kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari katakan mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Mari katakan sekali lagi, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku mengalirlah, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Berikan tepuk tangan, haleluya, haleluya, berikan tepuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Saya percaya malam hari ini kita semua disatukan oleh kuasa Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Kita disatukan oleh tali kasih dari Roh Kudus. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan kita, suara kita, pujian yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Dia yang telah menyatukan hidup kita. Amin. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu, mari katakan, satukanlah roh kami ya Tuhan. Amin. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus. Mari Bapak Ibu saudara untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita ini. Haleluya. Satukanlah roh kami. Mari kita berikan tangan kita Bapak Ibu kepada teman sebelah kanan kiri kita. Kita bergandengan tangan. Amin. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas. Mari katakan, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan.
Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, saat bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Tetap berdiri Bapak Ibu. Mari kita dengarkan suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri. Haleluya. Api kemuliaannya tercurah bagi kita saat malam hari. Amin. Haleluya. Nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan saat malam hari ini. Api kemuliaannya tercurah bagi kami. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi. Datang, mari katakan, dengarlah suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi. Datang untuk menyembah. Bersiap maju, janganlah lengah. Yesus Panglima kita, kenakan segenap senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Amin. Yesuslah Raja segala raja. Haleluya. Mari naikkan pujian kita dari awal. Sama-sama katakan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi. Datang untuk menyembah. Bersiap maju, janganlah lengah. Yesus Panglima kita, kenakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bahwa Yesuslah Raja segala raja. Amin. Amin. Haleluya. Kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang luar biasa dari Ibu Sinta Wijaya. Saya persilahkan. Selamat malam Tante Nila, selamat malam Bapak Pendeta Yusuf Hutajulu. Selamat malam teman-teman Sekina semuanya. Malam ini saya ingin menyaksikan pertolongan Tuhan. Tempatnya waktu hari Senin pagi kemarin
Pas mau antar anak-anak sekolah, kejadiannya itu sebenarnya hal yang paling saya takutkan selama ini. Setiap di lampu merah itu pasti saya tuh langsung otomatis lihat kaca spion, lihat ke belakang, kosong gitu. Takutnya ada truk atau apa gitu. Tapi itu dengan sekejap, tiba-tiba tuh bapak yang motor di depan saya tuh mental gitu. Saya cuma teriak, Yesus tolong. Kaca yang dari dalam tuh kaca muncrat ke depan. Dan herannya kami bertiga, saya, Jason, Kimberly tuh nggak kayak yang ditabrak gitu. Mungkin lebih kenceng kayak didorong sama tangan gitu. Ini tuh nggak berasa apa-apa gitu. Malah saya tuh bingungnya tuh kok ada bapak-bapak mental gitu di depan saya. Pas lihat kaca-kaca muncrat itu baru sadar. Saya langsung refleks lihat Early, tanya keadaan anak-anak gimana. Shock pastinya. Karena itu benar-benar hal yang benar-benar selama ini saya takutkan, itu tiba-tiba ada di belakang saya gitu. Saya turun lihat mobilnya itu hancur parah belakangnya. Itu pun hari dimana anak-anak lagi ujian kan, hari Senin. Udah kacau, pikiran udah kacau, udah lihat mobil hancur, anak-anak harus ujian dan gak ada susulan gitu. Saya buru-buru suruh Jason telepon papinya. Saya langsung antar anak-anak ke sekolah, tapi saya tanya. Saya tenangin mereka dulu, saya bilang, gak apa-apa nilai kemuliaan 0, gak apa-apa. Mami maksudnya tuh ngerti gitu keadaannya. Karena kan gak ada susulan. Tapi puji Tuhan, setelah jemput mereka tuh yang kayak orang gak ngalamin apa-apa gitu. Malah pada bercanda dan bilang mereka tuh bisa gitu ujian. Di sini tuh saya sampai hari ini aja herannya tuh tadi aja waktu lihat ke dalam mobilnya itu kaca itu semua sampai ke depan, di tengah-tengah bangku depan semuanya tuh kaca semua. Lah saya bingung, kemarin Early kok keluar dari mobil kok nggak ada yang luka sama sekali. Jason juga nggak ada yang luka, saya pun nggak ada yang luka. Saya cuma ngomong sama anak-anak, setiap keluar dan mau kita melangkah satu langkah dari rumah mau keluar tuh berdoa. Pas pagi itu mungkin saya panik karena mau ujian terus telat juga. Jadinya udah pada lupa doa. Benar-benar pertolongan Tuhan itu sungguh ajaib. Saya bisa berdiri di tempat ini saat ini itu karena kemurahan Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa. Ya, setiap detik tangan Tuhan menolong kita. Amin Bapak Ibu. Walaupun maut sudah di dekat dengan kita, selangkah lagi dengan maut, tapi Tuhan tolong anak-anaknya yang setia kepada Tuhan. Ya, dan ini merupakan kesaksian untuk menguatkan iman kita Bapak Ibu ya. Percayalah seberat apapun mungkin masalah yang kita hadapi, tangan Tuhan sanggup untuk menolong kita, menyertai kita semuanya. Kita akan memberikan persembahan yang pertama untuk pekerjaan Tuhan. Kita berdoa dulu. Kami bersyukur Tuhan Yesus saat malam hari ini Tuhan hadir dalam ibadah kami. Tuhan melawat kami, Tuhan menyertai kami. Kami sudah naikkan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan semua pujian, penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan yang pertama untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan. Kami juga bersyukur Tuhan kalau Tuhan sudah menolong saudara kami, Ibu Sinta dan anak-anak, Tuhan pelihara. Tangan Tuhan juga kami percaya, tangan Tuhan juga beserta dengan kami semua yang hadir saat ini. Kami percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami akan memberikan persembahan yang pertama untuk pekerjaan Tuhan dengan hati yang rela, dengan hati yang ikhlas. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan pujian, penyembahan pujian dari singer wanita. Kami persilahkan.
jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekatmu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Bawaku ke gunung kudusmu, di tempat kediamanmu, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekatmu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu. Kami undang bangkit berdiri. Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita undang kuasa Roh Kudus melawat kita ketika firman Tuhan disampaikan. Ada kuasa yang mengalir, melawat kita, memulihkan hidup kita. Amin, haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkan
dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami, urapilah. Dengan kasih Kristus kami mengundang Ibu Eva Chandra maju ke depan berdoa untuk firman Tuhan. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan alami. Kami rindu Tuhan alami kuasa-Mu. Kuasa-Mu dicurahkan di hati kami. Kami bukan saja melihat, tapi kami mau alami Tuhan. Kuasa Tuhan diam, tinggal, memenuhi kehidupan kami. Biar seluruh hidup kami dikuasai oleh Roh Kudus. Terima kasih buat Roh Kudus yang sudah ada, yang memenuhi hidup kami. Kami mau lebih lagi mengenal Engkau Allah Roh Kudus, yang sangat kami perlukan dalam kehidupan kami. Berkaryalah Tuhan malam ini lewat hamba-Mu. Bukakan rahasia firman-Mu Tuhan. Dengan Roh Kudus, dengan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Kami boleh mengerti lagi kebenaran firman-Mu. Kami mau duduk diam, dengar firman-Mu, berbicaralah. Kami mendengar. Di dalam nama Yesus kami mau terima firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kami persilahkan Bapak Pendeta Yusuf Huta-Julu. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi baru-baru ini kita ada Portapnas. Bukan Portapnas, seperti Rakernas Departemen Organisasi Majelis Pusat GPDI, ya. Saya juga nggak ngerti, saya bukan orang organisasi, tetapi kebetulan ada 15 orang tim kerja yang ngurusin organisasi gereja kita. Lalu ada satu yang dipanggil Tuhan. Saya juga enggak tahu, terakhir oleh majelis pusat, saya disuruh menggantikan yang dipanggil Tuhan itu. Saya bilang, ya oke lah. Berapa bulan lalu kita ada rapat di Salatiga. Ada istilah yang sangat bagus, dibilang gereja kita ini adalah gereja puji Tuhan, haleluya katanya. Jadi kita bukan gereja Shalom katanya ya. Ya saya sih tergantung kita di mana lah, saya pikir itu ya, enggak usah terlalu kaku lah ya. Jadi makanya kalau pas hadir, puji Tuhan, haleluya, waduh GPDI. Yang saya heran sekarang, di dekat rumah saya, itu hanya 300 meter, ada buka rumah makan BPK. Wah, apa itu BPK? Babi Panggang Karo.
Di Padang Bulan tuh banyak, kurasa dihitung ada ratusan BPK. Waktu saya masuk, sedap sangat saya pikir ya. Wah. Lalu dia kasih nama BPK Haleluya. Saya pikir kok keren banget BPK Haleluya. Gereja aja, gereja GPDI, misalnya GPDI Anugerah gitu ya. Masih lebih keren BPK ya. Di sana ada juga Kedetua Immanuel. Wah, jadi Sumatera Utara keren ya. Di BPK Haleluya ini jual darah juga. Ya, dia bukan orang karismatik. Tetapi dengan nama-nama itu ya, tapi oke lah. Saya pikir menunjukkan Kristen lah ya. Jadi kalau di gereja kita selalu puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Baik ya, saya bersyukur, terima kasih buat kepercayaannya untuk sampaikan firman Tuhan. Nama saya Pendeta Yusuf Huta-Julu. Kami melayani mengembalakan satu sidang jemaat GPDI Kasih Karunia di Jalan Setiabudi Ujung di Kota Medan. Ya, saya tadi kenal dengan Pak Panjaitan WL kita. Dia punya adik gembala ya. Kita sering ketemu, dia selalu panggil Bang Yusuf gitu ya. Teman, jadi bersyukur ya. Kami dikaruniakan Tuhan 3 anak ya. Yang paling kecil masih SMP, mau naik kelas 2 ya. Saya kasih tahu yang paling kecil aja ya. Saya pikir begitu, Tuhan memberkati. Doakan pelayanan kami di Medan biar terus menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Baik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Pantekosta adalah artinya hari yang ke-50. Hari Pentakosta adalah hari yang ke-50. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, dia nggak langsung naik ke surga. Dia perlu 40 hari ada di bumi. Sebulan lalu saya coba belajar ngapain Yesus 40 hari di bumi. Lalu saya sampaikan dalam sebuah khotbah di gereja yang saya gembalakan. Rupanya Yesus 40 hari ke bumi, dia mengajar tentang kerajaan Allah. Dan dia menegaskan bahwa dia adalah benar-benar bangkit. Dan dia meneguhkan murid-murid. Ya, karena Yesus bangkit pun masih ada murid-murid yang enggak percaya. Ya. Tadi diteguhkan. Dan lalu dia menyampaikan bahwa dia ke sorga untuk pergi menyediakan tempat bagi kita. Alkitab berkata seperti kalian melihat aku naik ke sorga, begitulah juga aku akan turun datang untuk kedua kali. Dan Yesus berjanji, aku akan minta kepada Bapa supaya dia memberikan Roh Kudus. Supaya kamu tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Ya. Dan aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan janji Tuhan dia datang kembali. Nah, Roh Kudus dikirim setelah 10 hari Yesus di sorga. Persis hari yang ke-50. Ketika itu murid-murid ya berdoa di loteng Yerusalem. Tidak tahu berapa hari kemudian baru Roh Kudus dicurahkan, tapi mereka setia. Alkitab mencatat 500 murid. Tetapi Alkitab juga mencatat yang dipenuhkan Roh Kudus ada berapa murid? 120 murid. Kita enggak usah cari-cari kemana yang 380. Ya, capek kita ya. Itu bicara kesetiaan. Ya. Yesus menjanji, bayangkan. Kita betah doa 10 malam karena sudah diberitahu 10 malam. Tapi coba kita mau doa tunggu Roh Kudus enggak tahu berapa malam. Iya. Akhirnya seperti itu. Nah, setelah Roh Kudus turun ya, dan Roh Kudus itulah sumber kuasa. Urapan
adalah kuasa yang datangnya dari Allah. Saya akan ajak kita membaca di Kisah Rasul pasal 2. Saya bacakan ayat 2 sampai ayat yang ke-5. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi dan yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Nah, setelah Roh Kudus turun seperti lidah-lidah api memenuhi mereka, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan mereka berdoa dengan berbahasa roh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah mereka penuh Roh Kudus, lalu dikatakan di Kisah Rasul 1 ayat 8, kalau Roh Kudus turun, amin. Ya, apa katanya? Kalau Roh Kudus turun, maka kamu akan, ya, ke atas kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus itu bicara urapan, kuasa yang dari Allah untuk menjadi saksi. Jadi sekali lagi, tujuan kuasa Roh Kudus diberikan bukan sebagai aksesoris, bukan sebagai penampilan. Nih saya udah bisa bahasa roh, saya bisa berkarunia roh, tidak. Tetapi untuk sebagai kuasa untuk bersaksi. Kuasa untuk memuliakan nama Tuhan. Ya. Roh Kudus, dia bukan kuasa yang kita miliki secara permanen. Dia bisa ada, dia bisa pergi. Tergantung bagaimana kesetiaan kita. Ya. Waktu Yesus setelah dibaptis, lalu langit terbuka, maka Roh Kudus turun seperti burung merpati ke atas dia. Nah, Alkitab mencatat setelah Yesus dipenuhi Roh Kudus, baru dia memulai pelayanan. Baru dia mengerjakan yang namanya menyembuhkan orang sakit. Orang buta melihat. Orang bisu berbicara. Timpang berjalan. Bahkan yang mati dibangkitkan. Dan itu terjadi ketika Yesus sebagai manusia, dia sudah diberikan kuasa itu. Sebelum Yesus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, walaupun Yesus itu sebenarnya dikandung dari Roh Kudus, tapi kita melihat di Alkitab, Yesus tidak melakukan apa-apa. Tunggu dia dipenuhi Roh Kudus. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, secara teori, kalau kita belajar tentang Roh Kudus ini luas. Kalau di sekolah Alkitab, pelajaran Roh Kudus itu minimal setahun, teorinya. Beda lagi belajar Kisah Para Rasul, kitab Kisah Para Rasul setahun lagi. Yang walaupun banyak menyinggung tentang Roh Kudus dan pertumbuhan gereja. Tetapi kita melihat, ya, kuasa urapan Roh Kudus setelah dia turun, baru Yesus melakukan banyak mujizat. Setelah itu, waktu murid-murid berdoa di loteng Yerusalem, Roh Kudus memenuhi murid-murid. Nah, setelah Petrus dipenuhi Roh Kudus, baru dia berani. Dia menginjil, dia bersaksi, bahkan Kisah Para Rasul mencatat ketika dia berkhotbah, sekali berkhotbah 3.000 jiwa diselamatkan. Dan oleh karunia-karunia roh, oleh kuasa Roh Kudus, gereja mengalami kemajuan yang luar biasa. Tanpa kuasa Roh Kudus, gereja tidak bisa mengalami kemajuan. Nah, gereja mula-mula mengalami kemajuan. Nah, saking banyaknya jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyaknya jiwa-jiwa yang dilayani, ya. Kalau kita lihat di Kisah Rasul pasal 5, ya, nanti Bapak Ibu mungkin boleh baca di rumah. Saking banyaknya yang mau didoakan, Petrus tidak sempat tumpang tangan. Maaf, saya
keluar sebentar. Nah, dia hanya jalan. Siapa yang kena bayangan dia? Sembuh. Kena bayangan, ini saya ada bayangan. Ya. Saudara kena bayangan saya gelap. Bayangkan hebatnya itu kuasa Roh Kudus. Kuasa pengurapan Roh Kudus. Di Kisah Rasul pasal yang ke-19, nanti Bapak Ibu bisa cari di rumah. Ketika Paulus juga diurapi Roh Kudus, dia tidak sempat mendoakan begitu banyak orang yang harus dilayani. Akhirnya Paulus hanya titip sapu tangan untuk diletakkan ke siapa yang sakit sembuh. Saudaraku, yang paling kita nggak berani pinjam sapu tangan teman kita. Itu nano-nano ya. Betul enggak? Kita paling berani minta tisu. Coba saudara, pinjamlah sapu tanganmu. Itu kecuali suami istri bolehlah. Ya. Sapu tangan apalagi pendeta, keringatnya di situ, ingusnya di situ. Ya. Air mata di situ. Ini sapu tangan Paulus ini enggak tahu kalau aromanya seperti apa. Tetapi saudaraku, seandainya ada sapu tangan seperti itu, diletakkan kanker sembuh, saudara mau enggak sapu tangan itu? Ya, pasti. Paulus, saya enggak sempat. Cuman saya yang dipenuhi Roh Kudus. Ya udah, siapa? Mertuaku sakit Paulus, anakku sakit, ya udah letakkan aja sapu tangan. Bayangkan kuasa Roh Kudus begitu hebatnya. Enggak terbatas. Ya, kuasa Roh Kudus begitu luar biasa. Tetapi setelah saya coba pelajari pelan, kenapa kuasa Roh Kudus kepada seseorang dan kepada yang lain, kuasanya beda-beda. Dia tergantung dari doa kita pribadi dan ketaatan kita. Semakin baik kita taat, semakin baik kuasa Roh Kudus. Semakin taat kita, semakin hebat kuasa Roh Kudus. Saudaraku, level ketaatan masing-masing anak-anak Tuhan kadang beda. Betul enggak Bapak Ibu? Beda. Ada taat, misalnya doa. Ya. Ada orang tidak bisa berdoa. Ada orang bisa berdoa. Ada yang lain suka berdoa. Beda ya. Bisa berdoa dengan suka berdoa beda ya. Beda. Ada orang disiplin doa. Ya, disiplin doa ini misalnya dia sudah komit sama Tuhan. Misalnya saya setiap jam 5 pagi doa, maka dia tidak akan lewat itu. Apapun yang mau terjadi, mau panas, mau hujan, jam 5 dia bangun. Itu namanya disiplin. Ya. Jadi levelnya beda, ketaatan itu beda. Ya. Semakin kita taat, urapan itu semakin tinggi. Semakin kita taat, kuasa itu semakin besar. Kenapa Yesus dipakai begitu luar biasa? Ya selain dia Tuhan memang, tapi Alkitab mencatat dia taat. Taat sampai mati di kayu salib. Amin. Saudara taat, kita taat sampai di mana? Sampai lelah. Terlalu lelah, udah usah lah, saya sampai lelah aja lah taat aja. Kalau terlalu lelah, saya tidak bisa taat lagi. Misalnya. Konsekuensi taat itu sampai mati. Ya. Misalnya, ampunilah musuhmu. Lihat kesalahannya dulu. Yang bagaimana yang diampuni. Nah itu. Nah kita masing-masing saya kira bisa mendeteksi, mengukur seberapa taat kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Amin. Alkitab bilang ukuran yang kamu pakai memberi, itu akan diukurkan. Jadi ukuran ketaatan kita itu juga ukuran kuasa yang Tuhan percayakan kepada kita. Sekalipun doa kita suaranya banternya sama. Ya, mungkin lebih kencang lagi yang sebelah. Ya. Ya, tetapi bahasa ketaatan itu beda, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, ya. Itu sebabnya
Tuhan berjanji kedatangan Tuhan kedua kali, Dia mau supaya kita terpelihara iman kita. Ya. Kalau bukan karena kuasa Roh Kudus, kita tidak bisa bertahan untuk hidup benar di dunia ini. Jadi Roh Kudus itu ada banyak orang mengumpamakan dia seperti ibu. Ya. Seperti ibu kepada anak, dia menjaga anaknya supaya jangan jatuh. Dia menuntun anaknya supaya ke jalan yang baik. Dia mengajari anaknya. Di depan dia sebagai pelita, kalau di belakang dia mengikuti, di samping dia mengawasi. Setiap Roh Kudus itu begitu. Nah kadang-kadang Roh Kudus bicara dengan kita. Ketika kita peka, kita selalu berkata, oh maaf Tuhan, aku udah salah. Tidak perlu ditegur orang lain, kita sadar salah. Betul enggak Bapak Ibu? Ya, salah. Wah, udah salah aku. Nah, itu Roh Kudus. Tetapi ketika kita mulai mengeraskan hati kita sudah mulai kurang peka ya, dengan hal seperti itu. Ya. Itu sebabnya ya kita harus terus selalu berhubungan dengan kuasa Roh Kudus. Ya. Bahkan di Roma 8 ayat 26, Roh Kudus membantu kita untuk berdoa. Ya. Kadang-kadang kita nggak pinter berdoa. Bahkan Roh Kudus membantu menyampaikan keluhan-keluhan kita kepada Tuhan tentang berdoa. Ya. Ada orang pintar berdoa, SPOK-nya jelas. Subjek, predikat, objek, dan keterangan-keterangan lainnya. Apalagi kami orang Sumatera Utara ya, gereja KBB, Bapa kami yang di surga. Betapa hebat kuasamu. Ya. Dia seperti puisi ya, nadanya naik turun, itu hebat. Ya. Jelas. Tetapi apa di situ? Apa itu yang menggerakkan hati Tuhan? Tidak. Ya. Alkitab berkata, doa yang berkuasa adalah doa orang benar. Perlu doanya benar, tetapi lebih perlu orangnya yang benar. Sekali waktu ada penginjilan di Papua. Pas mendoakan orang sakit. Pendeta ini salah bicara. Tapi Tuhan ngerti. Ya. Sama kayak orang ada itu kalau kirim WA, dibilang, kalau salah enggak perlu diperbaiki hurufnya, saya ngerti apa maksudmu. Ya. Ya kan? Kadang-kadang kalau salah kan kita edit, oh salah. Kadang-kadang kan teman itu udah ngerti ya. Ya. Pas mendoakan. Kiranya Tuhan menyembuhkanmu oleh bulir-bulirnya dalam nama Yesus. Sembuh. Kata-katanya benar enggak? Tapi sembuh. Yang benar oleh apa? Bilur apa bulir? Oh maaf Tuhan, salah. Oleh bilur. Enggak perlu. Karena itu tidak sengaja. Saking semangatnya. Yang penting orangnya benar. Biar bahasanya tepat, sedap. Memang kalau untuk sebuah acara-acara tertentu dalam doa syafaat, perlulah dicari orang yang doanya, bahasanya bagus. Maksudnya apa? Supaya orang lain bisa mengaminkan. Jelas bahasanya. Ya. Kami waktu sekolah Alkitab, jadi itu kan semua kan waktu kelas 1 kan, ada sponsor-sponsor ya soal kitab ya. Jadi maaf, ada teman saya dari Pulau Nias ya. Ada sini teman saya dari Pulau Nias? Enggak ada ya. Lalu dia doa. Lalu dia lupa mendoakan sponsor. Sponsor kan harus didoakan ya. Lalu kawan saya bilang, "Woi, sponsor woi ya." Orangnya dia terima kasih Tuhan, demikianlah doa kami dalam nama Yesus. Sponsor ya. Oh ya Tuhan, satu lagi Tuhan. Trototo, Tuhan kau berkati dalam nama Yesus. Apa trototo, ini apa ini? Sponsor, saking dia gugupnya, bilang sponsor, trototo aja. Tapi sponsornya diberkati. Ya, gitu.
Nah, kalau kita bicara Roh Kudus, kita tidak bisa lepas dari Kejadian 1 ayat 1. Dari semua rencana Tuhan. Jadi Roh Kudus itu bukan ada dari Kisah Para Rasul. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ciptaan Tuhan itu tidak ada, tidak berbentuk. Ciptaan Tuhan itu semua baik. Tetapi kenapa di kitab Kejadian bisa dikatakan bumi itu tidak berbentuk dan kosong, rusak. Lalu dihubungkan dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Kita nggak tahu tahunnya, tepatnya apa di mana, ya. Karena memang sebelum manusia jatuh dalam dosa tidak ada waktu. Jadi sudah berapa lama Adam dan Hawa di Taman Eden itu, kita nggak ngerti. Kalaupun ada arkeologi berkata bumi ini udah jutaan tahun, bisa jadi. Karena waktu itu ada sejak manusia jatuh dalam dosa. Barulah dihitung waktu. Sebelum Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, tidak ada waktu. Yang ada kekekalan. Ya. Lalu rusaklah bumi. Di ayat yang kedua dikatakan maka roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Lalu bumi itu baik lagi. Roh Allah melayang-layang. Roh Allah itu seperti ibaratnya induk ayam mengerami. Roh Allah itu seperti memperbaiki bumi yang sudah rusak ini. Jadi kalau bicara kuasa urapan Roh Kudus itu sudah sejak Kejadian 1 ayat 1. Kalau kita tarik pelajaran ke diri kita sama dengan kita. Kita diciptakan Tuhan ini baik, amin. Sekarang Tuhan ciptakan kita buat apa? Bapak Ibu. Mikrofon ini diciptakan buat apa? Pengeras suara. Ketika saya gunakan untuk peresmian mukul gong, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Tapi bukan itu tujuannya, betul Bapak Ibu? Cobek di Pulau Jawa seperti ini, giling cabai. Bisa. Saya buat lempar anjing bisa? Bisa. Bikin mainan anak-anak bisa? Bisa. Untuk banyak hal bisa. Tetapi kalau penciptanya tahu bahwa tidak digunakan kepada fungsi yang sebenarnya sebagai pengeras suara, maka dia akan sedih. Menghina kali orang ini dengan ciptaanku. Nah, kita diciptakan Tuhan untuk dua. Satu, melakukan pekerjaan baik. Ya. Yang satu lagi mengusahakan bumi. Kalau bahasa gerejanya, orait labora, bekerja dan berdoa. Kita tidak disuruh bekerja terus, tetapi juga tidak disuruh berdoa terus. Tapi ada keseimbangan. Ya. Melakukan pekerjaan baik. Nah kalau di bahasa Alkitabnya, dia kata bekerjanya dua. Satu pakai work, itu kita melakukan pekerjaan baik. Ya kau diciptakan untuk bekerja. Bekerja untuk Tuhan. Pekerjaan baik apa? Yang Tuhan maksud. Melayani di gereja. Main musik, doa, pimpin pujian. Apa yang bisa? Semua kita punya talenta. Tidak ada yang tidak punya. Pinter nyanyi, saya senang lihat orang nyanyi. Maka tadi yang nyanyi saya video. Ya. Lalu ada bisanya terima tamu, ada bisanya aku kalau siap-siapkan makanan aja lah katanya. Terserah. Itu pekerjaan baik. Ada bersaksi, ada menguatkan orang, ada menegur orang. Ya. Lalu Tuhan, Alkitab juga bicara pekerjaan pakai kata job. Nah bukan itu tujuan Tuhan menciptakan kita. Tetapi Tuhan tidak larang. Job adalah pekerjaan yang mendatangkan income buat kita. Sekarang jobmu apa? Oh saya pegawai negeri. Saya pegawai swasta. Saya pengusaha. Itu jobmu. Pekerjaan yang mendatangkan income. No problem.
Tapi jangan karena gara-gara jobmu, worknya kamu lupakan. Harus ada keseimbangan. 6 hari bekerja. Ya kan? Saudara lebih mati-matian mana? Melakukan pekerjaan baik, work, apa melakukan jobmu? Seberapa hebat Anda mengerjakan jobmu, hebatlah juga mengerjakan work. Kerja untuk yang baik. Sekalipun tidak ada income di sana. Ya, itu. Nah, secara teori kita panjang akan kalau bicara tentang Roh Kudus, ya. Apa yang terjadi jikalau pengurapan Roh Kudus itu terjadi dalam kehidupan kita? Ya. Kita akan lihat ada berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Kalau pengurapan Tuhan turun pada kita. Saya akan ajak membaca Mazmur pasal 89. Ya. Mazmur pasal 89. Saya akan bacakan buat kita dari ayat 21 sampai 25. Ya. Aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia. Bahkan tanganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya. Dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya. Dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia. Dan oleh karena namaku, tanduknya akan meninggi. Bapak Ibu dikasih Tuhan Kristus, kita melihat betapa hebat manfaat atau betapa hebat berkat, betapa hebat keuntungan yang Daud alami setelah dia diurapi Tuhan. Sama dengan kita. Tidak ada orang diurapi Tuhan itu rugi, tidak ada. Yang ada orang diurapi Tuhan itu mengalami keuntungan besar. Sebab itu mari kita kejar pengurapan dari Tuhan. Amin. Iya. Aku telah mendapatkan Daud hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Ya. Dikatakan sana, mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Nah berkatnya mana? Ayat 22. Maka tanganku tetap dengan dia, bahkan tanganku meneguhkan dia. Berkat pertama Daud ketika dia diurapi Tuhan, Alkitab berkata, tanganku meneguhkan dia. Semua perjanjian-perjanjian yang Tuhan berikan kepada Daud diteguhkan, dikuatkan dan digenapi. Ketika Daud diurapi Tuhan, dia mampu mengalahkan Goliat. Ketika dia sadar ada urapan Tuhan, dia tidak takut dengan namanya Goliat. Sekalipun hitungan manusianya, tidak mungkin Daud itu menang dari sisi manapun, tidak mungkin menang melawan Goliat. Bapak Ibu, Saudara, kita punya Goliat kita masing-masing. Ya. Dan kita harus menang. Yang bisa mengalahkan hanya kuasa urapan Tuhan. Nah, ketika Daud begitu hebat mengalahkan Goliat, mengalahkan banyak orang Filistin, orang Amalek dan lain sebagainya. Lalu para penari-penari Israel, putri-putri Israel, putri Sion bernyanyi, menari. Mereka nyanyi, ya. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud mengalahkan berpuluh-puluh ribu musuh, ya. Berlaksa-laksa, itu berpuluh ribu. Nah Saul mendengar kok nggak enak kedengarannya. Yang raja siapa? Saul. Akhirnya Saul tersinggung, marah dia. Wah,
Ini anak ini ancaman buat masa depan kekuasaan saya ini. Harus kuhabisi dia. Ya, walaupun Saul sudah menjadi mertuanya. Akhirnya Saul berikhtiar dan berapa kali ingin membunuh Daud. Seandainya Daud terbunuh, berarti janji Tuhan tidak tergenapi. Karena sebelum Daud menjadi raja, 7 tahun bahkan 14 tahun sebelumnya, 7 tahun sebelumnya, dia sudah diurapi. Sudah diurapi Samuel, tetapi belum duduk di tahta. Ya. Dan berapa kali Saul ingin membunuh Daud? Tidak bisa. Karena apa? Karena ayat 22 ini, maka tanganku tetap dengan dia, bahkan dengan lenganku meneguhkan dia. Ya. Jadi itu berkat yang pertamanya itu. Peneguhan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji kita diberkati, siapapun tidak bisa menghalangi berkat itu sampai kepada kita. Amin. Itu peneguhan Tuhan. Alkitab berkata, engkau akan kuangkat jadi kepala, tidak jadi ekor. Sekarang ayat itu terjadi enggak kepada kita? Saudara minta urapan Tuhan supaya diteguhkan. Orang benar, anak cucunya tidak meminta-minta. Amin Bapak Ibu. Biar itu digenapi, kita minta urapan Tuhan. Biar diteguhkan. Amin. Aku jadi tidak ada yang bisa menggagalkan Daud. Dia dikejar-kejar oleh bukan hanya kompi tapi batalion. Ya. Kalau kompi itu cuma 30 orang. Satu batalion itu 500. Dia diselamatkan Tuhan. Ya. Dia mengalami peneguhan yang luar biasa. Saya jadi ingat waktu saya pertama merintis. Saya bukan anak pendeta. Anak saya yang anak pendeta. Benar, serius ini. Percaya enggak? Ya. Kalau Pak Panjaitan tadi dia anak pendeta. Anaknya yang bukan. Balik ya. Jadi kalau yang bukan anak pendeta ini merintis babak belur Bapak Ibu. Ya. Lalu saya tamat 97. Sarjana dari Salatiga. Lalu saya pulang ke Medan 98. Saya kenal dengan seorang gadis yang menurut saya waktu itu sampai sekarang buat saya cantik sekali. Mantan pacar saya. Sekarang jadi istri. Ya, nggak mungkin pacar terus kan? Berubah status. Waktu saya kenal dia semester 7 di teknik sipil. Cita-citanya ingin jadi pemborong katanya. Kenal dengan saya dia banting setir. Jadi pendeta. Wow, mertua saya marah-marah. Lalu saya ajak dia merintis. 99 saya merit bulan Januari. Belum ada pelayanan. Tanah sejengkal pun tak ada. Masih pinjem rumah-rumah orang dari papan. Merit 29 Januari, Februari langsung memulai persekutuan. Saya beli kursi plastik warna biru 20 biji. Saya susun di kiri 10, di kanan 10. Saya beli gitar kapok yang murah-murah itu. Dulu harganya cuma 250.000. Ya, saya pakai baju putih, pakai dasi, saya nyanyi. Haleluya. Istri saya pun haleluya. Terus kan, udah pimpin pujian lah. Masih hari pertama pengantin baru masih semangat woi. Masih semangat pengantin dulu. Terus minggu pertama gak ada jiwa, gak apa-apa dalam nama Yesus. Oke, selesai. 1 jam gak ada jiwa. Bersaksi.
Naik becak, tukang becak biar baik kopiah kita bilang Bapak harus terima Yesus. Udah sampai begitu kita. Coba bayangkan. Gak peduli kita udah. Karena saking gak ada. 2 puasa 3 hari 3 malam. Ya. Minggu kedua. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Gak ada. Gereja kami mewah Bapak Ibu. Mepet sawah. Orang gereja musik dari papan kok. Mewah bagian ya. Gereja musik dari papan ya. Sebelahnya kanan kiri sawah. Jadi mewah. Gereja mepet sawah ya. Lalu terus minggu ketiga enggak ada juga jiwa. Wah, bagaimana nih Tuhan? Saya bilang. Oke. Waktu penamatan sekolah Alkitab kan mana Tuhan manggil mati hidup buat Tuhan setengah mati. Terus masuk minggu keempat dalam nama Yesus nggak ada. Minggu keenam saya diundang khotbah satu gereja cukup lumayan. Ya kita kan saya suami istri nggak kerja itu aja full tidak ada kegiatan yang lain. Istri saya karena latar belakang sarjana dia ngeles lah, les seperti peripat gitulah. Ya bahasa Inggris apa gitu, saya full gitu. Lalu waktu minggu ke-6 saya diundang, ya udahlah, aku pergilah toh nggak ada jiwa, melayani, dapat berkat. Pulang saya ditegur Tuhan, menyesal saya menerima undangan. Secara logika saya, memang saya harus pergi, saya tidak ada uang. Saya bersyukur diundang kan begitu. Tetapi akhirnya saya seperti ditegur Tuhan, kenapa kau tinggalkan perintisanmu walau nggak ada jiwa? Kira-kira begitu. Minggu-minggu berikutnya saya tidak mau lagi diundang. Saya sekarang mau diundang karena udah ada jemaat. Ya, lalu masuk minggu ke-7, minggu ke-8, tidak ada jiwa. Minggu ke-9, minggu ke-10, udah berapa bulan tuh? 11, minggu ke-12. Dalam nama Yesus. Enggak benar ini yang melayani ini. Terus saya berenung sebentar gini. Saya masuk sekolah kitab, saya berantem dengan mama saya. Kami 8 bersaudara, saya anak paling kecil. Saya diterima pegawai negeri sipil, saya tinggal, saya pergi sekolah kitab. Makanya mama saya marah besar. Saya bukan pengangguran. Istri saya sarjana teknik sipil. Kami bisa bekerja. Saya bilang, Tuhan, tidak benar ini. Berarti enggak panggilanmu kami jadi pendeta, aku bilang. Doa sambil nangis. Dikuatkan istri. Udahlah, kau udah sekolah kitab, aku aja enggak sekolah kitab, enggak cegah begitu. 3 bulan, woi. Istri saya ulang tahun. Saya belikan Fanta sama kacang atum. Ya cemana ya. Ya, nah, sama ulang tahun keraok. Pengalaman perintisan, pokoknya paten lah ya. Orang Medan bilang paten lah itu ya. Udah dia lah itu kan. Nah, lalu masuk minggu ke-13. Minggu ke-14 aku bilang gini, Tuhan, minggu depan tidak ada 1 jiwa, kita selesai. Saya udah nekat, enggak akan jadi pendeta, enggak apa-apa. 2 puasa udah, bersaksi udah semua ada, saya sekolah kitab baik-baik saja. Saya praktek di mana yang enggak berat, praktek saya udah lakoni semua. Lalu saya nangis. Saya gulung dasi, selesai. Tunggu minggu depan. Ya udah minggu depan saya naik. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Saya dengar suara sepatu. Tok, tok. Oh haleluya. Terus saya ingat gini, kaki perempuan. Suara sepatunya perempuan ya. Tok, tok. Terus duduk. Saya bilang, minggu depan kalau tidak ada 1 jiwa Tuhan kita selesai, saya bilang.
Berarti nggak benar. Saya minta tanda sama Tuhan. Betul, minggu depan Tuhan kirim. Udah. Lalu langsung saya kode istri. Pujian, saya main gitar. Terus gimana? Persembahan. Itu persembahan pertama. Diambil kantong persembahan. Dek, namamu siapa, Dek? Nila, Om. Boru apa? Tarigan. Serius namanya Nila Boru Tarigan? Sama Bu ya? Kok di alam ini? Ya, serius itu namanya Nila Boru Tarigan. Dek, ambil persembahan? Ya om. Diambil persembahan. Kemana diambilnya? Ke pemimpin pujian, istri saya, dan ke saya yang main gitar. Dimasukkan lagi persembahan dia. Kami ketawa, istri ketawa. Terus sampai udah selesai ibadah, kamu ngobrol-ngobrol. Dek, kamu sekolah di mana? Saya sekolah Akademi Kebidanan Om di Brastagi. Oh ini lagi pulang, iya Om lagi pulang. Biasalah Om anak kos katanya. Oh iyalah. Kami hitung persembahan lah. Nih uang kita balik lagi nih, gue bilang kan. Untung goceng. Menghibur lah itu. Wah lalu kan besok saya, karena di rumah waktu itu gak ada apa-apa. TV gak ada, semua gak ada. Ke sebelah. Bi apa? Itu semalam anak Bibi. Iya Pak Pendeta, aku pun heran kenapa dia pulang. Loh kenapa? Dia kan sebulan sekali pulang. Baru pulangnya dia, udah aku kirim ya uang kosnya, udah aku kirim berasnya semua. Aku pun kaget dia tentang apa, dia datang. Gak ada urusan dia pulang karena udah aku kirim semua keperluan dia. Saya mulai merenung. Saya mulai gemetar saudaraku ya. Berarti dia pulang hanya untuk memenuhi doaku pikirku. Minggu depan kebaktian lagi saya. Udah gak ada lagi jiwa satupun. Ya Nila sudah pergi ke Brastagi. Ya, udah pergi dia ke Brastagi. Tetapi kan doa saya kalau minggu depan, bukan saya bilang dan minggu-minggu berikutnya. Nggak ada saya bilang seperti itu. Tuhan ini hebat dia ya. Minggu depan, saya enggak bilang minggu-minggu berikutnya. Minggu depannya lagi ke-15, kami berdua lagi. Tak ada ngambil persembahan lagi. Terus saya renungkanlah begitu, saya minta ampun sama Tuhan. Saya bilang, berarti betul. Aku kembali ke ayat ini. Ya. Tuhan teguhkan rupanya saya merintis dan jadi gembala di tempat ini. Saya bilang seperti itu. Urapan Allah meneguhkan. Dari sejak itu saya nggak tedeng aling-aling lagi. Mau ada jemaat, mau nggak ada jemaat, saya akan di sini terus selamanya. Saya bilang begitu. Saya minta ampun Tuhan, Tuhan ampuni saya. Setelah itu saya terus melayani. Tetapi setelah berapa minggu kemudian Tuhan kirim jiwa satu-satu. Saya bilang seandainya Tuhan nggak kirim, ya itu betul-betul selesai. Saya ngambek sama Tuhan, kan nggak boleh ngancam Tuhan kan. Tuhan kalau kau jawab doaku, gak ke gereja aku. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Gak boleh ngancam Tuhan, itu saya dulu salah saya. Tapi saya minta peneguhan. Bayangkan, gak seharusnya. Saya bilang adik lah dulu ya, ini kan ibu ya. Adik Nila itu pulang, karena ibunya baru kirim keperluannya. Singkat cerita, berapa tahun kemudian, adik Nila ini menikah dengan hamba Tuhan. Lebih terkejut lagi saya. Menikah dengan pendeta. Jadi ibu pendeta dia sekarang. Tapi pelayanan di mana saya tidak tahu. Tapi menikah sama Marga Sitorus. Ya. Saya pikir ya hebat. Nah ini yang saya pikir Tuhan teguhkan. Kalau ada urapan Tuhan teguhkan. Ya. Yang kedua apa berkatnya? Ya kita perhatikan ayat 23 dan 24. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya. Dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Ya. Ayat 23, musuh tidak akan menyergapnya. Dan orang curang tidak akan menindasnya. Ya, berkatnya yang kedua, mendapat
kemenangan yang daripada Tuhan. Amin. Kemanapun Daud pergi, dia selalu mendapat kemenangan. Dia selalu tanya Tuhan, Tuhan majukah aku akan berperang? Daud tidak akan pernah berperang sebelum dia menyembah Tuhan. Sebelum dia membuat persembahan. Sebelum dia memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Dan rahasia kemenangan Daud bukan soal seberapa hebat dia punya ilmu bela diri. Ilmu pedangnya, seberapa hebat pedangnya, tidak. Tergantung kuasa Tuhan. Dan kalau kita lihat kerajaan Israel, kalau rajanya takut Tuhan, itu kerajaannya akan makmur. Betul? Tapi begitu rajanya menyembah berhala, hancur itu Israel. Jadi kita pun, katakanlah kita S1, S2, cerdas dan segala macam, itu perlu. Tetapi di atasnya itu lebih perlu ketika penyertaan Tuhan, urapan Tuhan, kuasa Tuhan itu ada pada kita. Ya, jadi yang kedua itu ya dijelaskan mendapatkan kemenangan. Ya, saya katakan tadi di awal Daud bisa mengalahkan Goliat, ya. Dan sekarang musuh kita siapa? Ya. Dikatakan di Efesus 6, 12, 13, musuh kita bukan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa di udara. Roh-roh iblis. Saudaraku, kita nggak akan mampu mengalahkan iblis, ya, roh jahat. Ya. Nggak akan mampu. Umur kita paling tua 80-90 tahun. Roh jahat udah berapa umurnya? Udah ribuan tahun. Nggak mampu kita. Kita hanya bisa mengalahkan roh jahat dengan kuasa urapan Roh Kudus. Lihat Paulus mengusir setan. Yesus mengusir setan. Anak-anak imam Skewa ikut-ikutan sok-sokan mengusir setan. Tanpa kuasa Roh Kudus. Dicabik-cabik mereka. Di sekolah Alkitab sekali waktu ada siswa kerasukan setan. Ya. Lalu siswa yang lain, yang kelas 2, kelas 3 suruh doakan. Mendoakan orang kerasukan setan tidak boleh tutup mata. Ya. Kita bisa diserang tiba-tiba. Kalau di sekolah Alkitab, pas doa makan pun nggak boleh tutup mata. Raib ikan kita. Kecuali gini. Ya, soal kita minum luar biasa ya. Jadi waktu karena ada anak kelas 2 doakan, ada kerasukan, roh iblis kusir dalam nama Yesus. Dalam Yesus, yang doakan makin lari, makin jauh. Ya. Saya punya pengalaman, saya termasuk bisa dibilang dimuliakan Tuhan. Sekali waktu ada tetangga kami, dia orang gereja suku, gereja Protestan, GBKP, Gereja Kristen Batak Karo. Ya. Ada keluarganya kerasukan setan. Jarak kita dengan rumahnya itu ada sekitar 5 kilo. Lalu karena istri saya kenal dengan keluarganya, kami dijemput naik Kijang Innova. Bu pendeta, ada apa Pak malam-malam ini? Bukan jemaat kita. Jam 10 malam, ada apa Pak? Bu pendeta minta tolonglah Bu pendeta. Doakanlah Bu pendeta. Ada jemaat kami, keluarga kerasukan setan. Terus dibanguni saya. Apa? Ayolah doakan. Kenapa? Kerasukan setan. Siapa? Udahlah mereka berdukun-dukunnya. Berdukun-dukun memang kerasukan setan. Biar aja lah. Enggak enak lah, ayolah. Udah ayolah, berangkatlah kami. Rupanya di situ sudah ada keluarga yang baca-baca apa segala macam. Udah berjam-jam gak keluar-keluar. Waktu kami datang, baru turun dari mobil, dia masih dalam rumah, udah berteriak. Awas kalian, awas. Yang datang ini baru orang kuat katanya. Saya terkejut. Yang datang ini baru orang kuat, yang lain-lain gak main kalian semua katanya. Padahal saya pun belum nyanyi dalam, belum. Yang datang ini orang kuat. Ya satu sisi agak bangga juga gitu ya kan. Padahal waktu itu saya masih kurus, timbangan baru berapa kan. Yang datang ini orang kuat katanya. Terus saya datang, sampai di sana, terus doa. Mana yang kerasukan? Itu, ampun. Padahal di situ pun ada pendeta juga, pendeta mereka. Ada yang lain.
Udah 2 hari katanya seperti itu. Wah, istri saya itu kencang. Diam! Orang langsung setan jangan ditanyai. Kau dari mana? Ngapain? Maumu apa? Udahlah, pergilah. Mana ada orang komunikasi pula sama setan. Udahlah, kau gak pengertian kau. Kita tongking dalam nama Yesus, pergi dah. Hanya 15 menit. Gerbak, terus lemas. Terus kami pulang. Ya. Kita kan orang Pentakosta ya, mereka orang GBKP. Makasih Pak Pendeta ya, iya. Udah makasih aja, udah selesai. Ya serius, mereka gak ngerti. Kita kan orang Pentakosta kan terus ada salam Pentakosta kan. Itu gak ada itu. Gak ada itu woy. Ya, tapi kita ya tenang, sejahtera. Ya, sejahtera. Terus kami dengar orang itu udah gak kerasukan lagi. Ya, kita senang. Wih, bangga gini. Ini yang datang ini baru orang kuat katanya. Yang mengakui Yesus Tuhan siapa? Pertama malaikat. Yesus, murid. Keempat iblis. Hai Yesus anak Allah, mau apa kau dengan aku? Kan itu di Legion. Iblis mengakui. Jadi dengan pernyataan itu berarti diakui kita. Ya, jadi berkatnya kita mengalami kemenangan. Saya tidak tahu apa pergumulan Bapak Ibu. Tapi janji Tuhan, ketika urapan itu ada, kita akan mengalami kemenangan. Kesaksian tadi sangat memberkati kita. Ya Bu ya, kaca-kaca udah bertebaran itu di mobil. Kok bisa? Tidak terpikirkan kita. Begitulah kalau sudah penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ya. Lalu ayat yang berikutnya, ayat 24. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya. Dan orang-orang membencinya akan kubunuh. Ya. Kasih setia Tuhan itu tetap kepada Daud. Berkat yang ketiga, ya, kasih setia Tuhan. Saudaraku, Daud dosanya pun hebat. Dia bunuh suami orang, dia ambil istrinya. Dan dia punya dosa-dosa yang macam lagi yang berat-berat. Tapi bagusnya Daud, dia cepat bertobat dan mengakui dosanya. Apa ciri-ciri anak Tuhan dengan tidak anak Tuhan soal dosa? Semua anak Tuhan bukan berarti kita tidak bisa berdosa lagi, tapi kita nggak betah di situ. Amin. Berdosa terus ada, salah ini. Tiba-tiba udah nggak main judi lagi. Udah gak mabuk lagi, tapi gua udah salah deh. Minggu ini gua mabuk, udah gak lagi lah. Ya. Tuhan gak membuang Daud. Ya. Seharusnya Daud itu udah bisa dibuang, udah bisa dibinasakan dengan dosa-dosanya. Tetapi urapan Tuhan, kasih setia Tuhan itu. Jujur saudaraku, kalau mau diurutkan dosa kita pun banyak, benar gak Bapak Ibu? Nggak layak kita di hadiratnya. Tetapi oleh kasih setia Tuhan, kita masih dipakai Tuhan. Jatuh bangun kita, jatuh bangun. Tapi urapan itu yang melayakkan kita. Makanya lagu siapakah aku ini Tuhan. Ya. Doa kita masih didengar Tuhan. Kalau lihat jeleknya kita, enggak perlu lagi Tuhan dengar kita. Tapi kasih setia Tuhan, kita cepat bertobat. Amin. Kita dipulihkan. Urapan itu turun lagi. Lihat di Alkitab ada berapa banyak tokoh-tokoh Alkitab siapa yang gak berdosa. Ya. Semua pernah goyang. Kita lihat pendeta-pendeta hebat di dunia ini. Pernah mengalami goyang. Benny Hinn goyang. Semua goyang. Tapi kembali kasih setia Tuhan. Ya. Makanya ada istilah Kristen tomat. Apa itu? Senin Jumat kumat. Sabtu Minggu tobat. Karena mau pelayanan kan. Itu.
tapi hebat, Tuhan terus mengampuni. Kasih setianya. Kasih Tuhan lebih besar dari kesalahan dan pelanggaran kita. Kalau lihat kejamnya 12 murid, Yesus disalib, gurunya dianiaya, tidak ada satupun yang mendampingi dia. Tadinya bangga, satu pun gak mendampingi, kemana lu semua? Amsal bilang seorang sahabat menaruh kasih dalam setiap kesusahan, Yesus susah ditinggal. Tapi Yesus gak benci, dia habis bangkit, didatangi lagi Petrus. Dan itu kasih setia Tuhan. Yang terakhir, ya. Ini berkat yang terakhir. Ayat yang ke-25. Ya. Tadi sudah kita singgung sedikit. Kasih setiaku dan kasihku menyertai dia. Dan oleh karena namaku, tanduknya akan meninggi. Ya. Jadi kata tanduk akan meninggi. Tanduk ini bicara power. Bicara kekuatan. Bicara kesuksesan. Bicara kejayaan. Bicara kemakmuran. Orang yang diberkati Tuhan, orang yang diurapi Tuhan, katanya dia akan diberkati Tuhan luar biasa. Lihat tokoh-tokoh di Alkitab, tidak ada tokoh-tokoh di Alkitab itu yang miskin. Abraham awalnya miskin, akhirnya kaya raya luar biasa. Ayub awalnya miskin, akhirnya kayanya luar biasa. Daud pengembala domba, terakhir dia jadi raja. Semua hampir tokoh-tokoh di Alkitab diberkati Tuhan hebat. Karena apa? Tanduknya akan meninggi. Jadi kalau kita diurapi Tuhan, bukan hanya rohani kita diberkati. Amin Bapak Ibu. Jasmani kita diberkati. Makanya ada baik kadang. Orang punya rumah baru, sebelum masuk kita doa dulu. Doa pengurapan. Amin. Usaha-usaha didoakan. Semua didoakan. Anak-anak sekolah didoakan. Supaya apa? Supaya seperti Alkitab ini berkata, ya, tanduknya akan meninggi. Kita tidak, anak Tuhan itu harusnya seperti pelajaran apa ya? Solmisasi, apa ini? Ada namanya crescendo. Apa itu Pak Sem? Makin lama makin keras, makin kuat. Tidak ada naik turun. Naik 5, nyungsep 10. Naik turun, kaya, miskin lagi. Hancur lagi, bangkit lagi. Pelan tapi terus. Harusnya seperti itu. Nah, hanya persoalannya kita nggak menjaga urapan itu. Nah, kuasa urapan Roh Kudus, ya, yang pertama dia akan meneguhkan kita, amin. Kuasa urapan Roh Kudus, yang kedua apa? Dia memberikan kemenangan kepada kita. Kuasa urapan Roh Kudus, yang ketiga, ya, dia akan memberikan kasih setianya, pengampunannya. Dan berkat yang keempat dari kuasa pengurapan Roh Kudus, dia akan meninggikan kita. Dia akan memuliakan kita. Dia akan memberkati kita. Sama seperti pelayan saya kerjakan. Sekarang akhirnya kami punya tanah sendiri, bangun gereja, jemaat bertambah-tambah sampai sekarang. Tapi kenapa tiba-tiba ada gereja tiba-tiba nyungsep lagi? Karena dia sudah jaga lagi urapan. Makanya tetaplah doa pagi. Tetap baca Alkitab. Tetap menyembah Tuhan. Saya percaya ketika urapan itu ada. Urapan artinya pemberian kuasa Allah kepada kita. Tidak ada orang yang akan bisa menghalangi kita. Kalau berkat kita tidak ada orang yang menghentikan kita. Kiranya firman Tuhan hari ini jadi berkat buat kita. Tuhan memberkati iman kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Betapa hebat kuasa-Mu bagi orang yang percaya Tuhan. Kuasa-Mu Allah meneguhkan kami. Kuasa-Mu Tuhan menguatkan kami, memberi kami kemenangan. Kuasa-Mu Allah, urapan-Mu membuat kasih-Mu terus melimpah. Ketika kami melakukan pelanggaran, Engkau tetap mengampuni kami. Dan kuasa-Mu Allah meninggikan Tuhan tanduk kami. Usaha kami semakin diberkati. Rumah tangga kami semakin diberkati. Anak-anak kami semakin diberkati.
pelayanan kami semakin diberkati. Ketika urapan hilang pada diri Saul, Roh Kudus meninggalkan dia, maka kehancuran yang terjadi. Biarlah Tuhan urapan-Mu terus selalu ada di atas kepala kami. Berkati semua anak-anak Tuhan, berkati jemaat Tuhan. Terima hamba-Mu berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus terus menuntun kami, menyertai dan mengurapi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan. Puji Tuhan, atas nama keluarga Sekinah kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yusuf Hutajulu. Pertama kali ya Pak ya melayani di sini ya Pak ya. Iya, kami disegarkan oleh firman Allah. Biarlah setiap kita di sini menerima pengurapan kuasa Roh Kudus ya. Biar pelayanan kita juga luar biasa. Kita akan memberikan persembahan yang kedua ya. Kita doa sebentar, Bapa kami yang ada di surga. Setelah kami terima berkat rohani, kami juga mau memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Urapi dan berkati kami semua. Apa yang kami beri adalah kami terima daripada Tuhan. Dan kami beri untuk kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di mana kami dipercayakan pelayanan. Berkati setiap hati yang tulus memberi, tangan-tangan yang terbuka untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan yang balas berlipat kali ganda. Di dalam nama Yesus kami mau lakukan. Haleluya, amin. Persembahan yang kedua akan dijalankan, kita nyanyikan lagu Urapan Allah. Urapan Allah terjadi di tempat ini ya. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa, suara kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru, urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa, suara kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Tuhan berkati apa yang kalian sudah berikan ya. Pengumuman seperti biasa, ibadah setiap hari Kamis akan dilakukan. Biar kita tambah setia ya melayani pekerjaan Tuhan. Kita tambah setia ibadahnya. Kita berdoa terus untuk Deborah, teman kita yang masih dalam pemulihan. Mungkin nanti ada pengobatan lanjutan. Dan juga berdoa untuk papanya Fani, mertua Iwan yang sedang pengobatan kemoterapi supaya diberikan terus tubuh yang sehat ya. Kalau kita tahu ada teman-teman kita yang lain yang sakit, kita doakan ya. Jadi kita saling doa mendoakan supaya kita semua kuat, kita mampu melewati setiap badai yang datang dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, tadi waktu di awal ibadah saya diingatkan Tuhan begini berdoa. Ini hari kan hari libur, di sini nih tempat kuliner. Jadi parkir itu susah gitu ya. Saya berdoa jangan sampai ada kejadian-kejadian yang dulu gitu ya, tahun-tahun sebelumnya. Kalau rame susah parkir, ada orang gak jadi ibadah, dia pulang gitu loh. Tadi saya disadarkan Tuhan gitu, berdoa supaya jangan ada yang pulang ya. Saya berdoa malam ini supaya kita walaupun susah parkir, pasti kita harus cari sampai dapat karena tujuan kita datang untuk ibadah.
Jadi kita tidak boleh terhalang oleh apapun sehingga kita pulang lagi tidak ibadah ya. Itu yang Tuhan bicara di awal ibadah. Tuhan berkati, kita akan akhiri ibadah kita pada pada malam hari ini. Mari kita sama-sama berdiri, nanti Bapak Pendeta Huta-Julu kami mohon doa penutup dan doa berkat. Sekali lagi kita nyanyikan lagu itu, urapan Allah terjadi di sini. Ini menjadi kerinduan kita semua ya. Urapan Allah terjadi di sini. Silakan Bapak Pendeta Huta-Julu. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa, suara kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Bapa di sorga, Allah yang kami kenal dalam nama Yesus. Malam hari yang penuh keberkatan ini, kembali kami bersyukur atas pengurapan yang Kau berikan di atas semua anak-anak Tuhan di dalam ruangan ibadah ini Allah. Di luar sana Tuhan ada banyak orang yang tidak menginginkan kemajuan dan kesuksesan kami. Bahkan kami akan berperang juga melawan roh-roh jahat. Dan dunia ini dengan kekuatan ilahnya kadang-kadang menarik kami Allah untuk kami lemah dan jatuh. Tetapi roh yang ada pada kami lebih besar dari roh di dunia ini. Biarlah urapan-Mu tetap atas kami Tuhan. Biarlah minyak urapan-Mu tetap ada atas hidup kami. Bahkan di atas kepala kami Allah. Itu yang akan memberikan kemenangan. Yang akan memberikan kekuatan. Yang akan memberikan kasih karunia Tuhan. Bahkan yang membuat kami diberkati jasmani dan rohani. Hari ini Tuhan, seluruh anak Tuhan, seluruh jemaat, seluruh keluarga muda di persekutuan Sekinah ini Allah Kau berkati. Tim musik, tim pemuji, urapi lagi, pakai lebih hebat lagi. Sehingga bisa membawa jemaat ke dalam hadirat Tuhan Allah. Demikian semua jemaat-jemaat yang datang dengan setia Allah. Jemaat-jemaat yang datang dengan kerinduan akan Tuhan. Jemaat-jemaat yang datang dengan pergumulan-pergumulan kami masing-masing. Biar sebentar kami pulang dengan kemenangan-Mu. Pulang dengan kekuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Allah Kau mengingatkan kami juga. Di tengah-tengah kami telah melakukan job kami. Pekerjaan yang mendatangkan income buat kami. Biar kami juga tidak melupakan work. Bahwa kami harus melakukan pekerjaan baik. Harus melayani. Walaupun kami tidak dapat upah secara manusia. Tapi untuk itulah Tuhan ciptakan kami. Biar lewat persekutuan Sekinah ini Allah. Nama Tuhan semakin dimuliakan. Berkati gereja kami, GPDI Babakan di tempat ini Tuhan. Berkati juga buat pengurus-pengurus di persekutuan ini. Kami doakan buat Ibu Nila Tuhan, Kau pakai lebih lagi urapi Tuhan. Terima kasih, dipujilah dimuliakan nama Tuhan sampai selamanya. Tuntun sertai perjalanan kami pulang, istirahat kami malam ini Kau berkati, di atas nama Tuhan dimuliakan dalam nama Yesus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya, kita angkat kedua tangan, kita terima berkat Tuhan. Pulanglah dan bawalah berkat yang dari Allah Bapa kita. Cinta kasih sayang, pengampunan dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Dan berkat persekutuan, penghiburan, kekuatan, pengurapan Allah Roh Kudus. Turun atas kami semua. Dan kami terima berkat-berkat-Mu Tuhan dari sorgawi atas hidup kami. Diberkatilah usaha pekerjaan kami, keluarga kami, rumah tangga kami, kesehatan kami, dan semua usaha kami. Kami terima berkat-Mu Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin.